Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Barta Barat dengan NIM 210504010. Tujuan saya membuat video konten digital ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Dagang dengan dosen pengampu Ibu Lia Nuraini SHMH. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas materi terkait dengan asuransi. Pengertian asuransi. Asuransi adalah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, di mana tertanggung membayar sebuah iuran kepada si penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas risiko finansial yang dapat terjadi secara tak terduga. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi adalah bentuk antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan. Adapun dasar hukum asuransi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Maka, asuransi sebagai sebuah unit kegiatan usaha atau bisnis juga ikut diatur. Yang pertama, pengaturan asuransi dalam KUH Perdata. Hukum asuransi pada dasarnya berisikan ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat dari perjanjian pengalihan dan penerimaan risiko oleh para pihak. Hukum asuransi pada pokoknya merupakan objek hukum perdata. Yang A. Syarat sahnya sebuah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pasal 1320 dinyatakan ada 4 buah syarat sah perjanjian. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan diri. Yang kedua, kecakapan untuk membuat perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, untuk sebab yang halal. Dasar hukum perjanjian asuransi juga diatur dalam pasal 1774 KUH Perdata, yaitu asuransi digolongkan sebagai perjanjian untung-untungan seperti perjudian. Karakteristik perjanjian untung-untungan ini adalah berdasarkan kemungkinan yang sangat bersifat spekulatif dengan tujuan utama hanya kepentingan keuangan, padahal perjanjian asuransi pada dasarnya mempunyai tujuan yang lebih pasti, yaitu memperalihkan resiko yang sudah ada berkaitan pada kemanfaatan ekonomi tertentu, sehingga tetap berada dalam posisi yang sama. Pengaturan asuransi yang kedua ada dalam KUH Dagang yang diatur dalam pasal 246 KUHD, penggolongan dan jenis asuransi. Dalam pasal 247 KUH Dagang, asuransi terdapat yang pertama, bahaya kebakaran. Yang kedua, bahaya-bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen. Yang ketiga, jiwa seseorang atau lebih. Yang keempat, bahaya laut dan perbudakan. Yang kelima, yang membahayakan transportasi di daratan, sungai, dan perairan darat lainnya. Yang B, dari berbagai macam asuransi yang disebutkan dalam KUH Dagang dapat dilakukan penggolongan besar, yaitu asuransi kerugian atau asuransi umum yang terdiri dari asuransi kebakaran dan asuransi pertanian. Yang kedua, asuransi jiwa. Yang ketiga, asuransi pengangkutan laut, darat, dan sungai. Adapun pengaturan asuransi yang ketiga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Dalam undang-undang ini, asuransi sebagai sebuah bisnis. Pengaturan asuransi dalam undang-undang ini masih mengacu terkait bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian, tidak dapat dipungkiri merupakan penyempurnaan definisi yang ada di dalam KUH Dagang. Adapun tujuan asuransi, yang pertama bagi pihak tertanggung, yaitu A. Pengalihan risiko. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Yang B. Pembayaran ganti kerugian.
Dalam pembayaran ganti kerugian oleh perusahaan asuransi, berlaku prinsip subrogasi yang diatur dalam pasal 1400 BW, di mana penggantian hak si berpiutang atau tertanggung oleh seorang pihak ketiga atau penanggung yang membayar kepada si berpiutang atau nilai klaim asuransi terjadi baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Yang C, pembayaran santunan. Yang D, ada kesejahteraan anggota. Dan yang E, kerugian yang tidak dialami dan menghindari kerugian yang lebih luas. Yang kedua, pihak perusahaan asuransi. Yang A, menjamin penanaman modal para investor. Yang B, memperoleh hasil berupa premi atas imbalan jasa yang diberikan. Selanjutnya ada manfaat asuransi. Memberikan keamanan bagi masyarakat dan perusahaan-perusahaan. Efisiensi perusahaan dapat dipertahankan karena dengan jalan pertanggungan risiko dapat dikurangi, penarikan biaya akan dilakukan seadil mungkin. Asuransi merupakan dasar pemberian kredit. Asuransi juga merupakan alat penabung dan sumber pendapatan. Adapun kesimpulannya, asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak. Ada pihak tertanggung dan penanggung yang dimana pihak tertanggung ini membayar iuran kepada si penanggung untuk mendapatkan ganti rugi atas risiko finansial yang kemungkinan dapat terjadi secara tak terduga. Asuransi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang perasuransian. Tujuan asuransi sendiri yaitu bagi pihak yang tertanggung ada pengalihan risiko dengan adanya kontra prestasi yang disebut premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan pembayaran ganti kerugian jika suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian atau risiko berubah menjadi kerugian. Maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya. Pembayaran santunan, asuransi kerugian, dan asuransi jiwa yang mewajibkan tertanggung membayar kontribusi tersebut adalah mereka yang terikat pada hubungan hukum tertentu. Sekian dan terima kasih video konten digital dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.